Assalamualaikum anak-anak. Nah, hari ini Bunda mau bercerita tentang Pupi yang sombong. Pupi adalah seekor kupu-kupu. Kita mulai ceritanya. Sudah siap semuanya? Nah, di sebuah taman ada seekor kupu-kupu cantik. Ia bernama Pupi. Pupi mempunyai sayap yang sangat indah. Setiap hari, Pupi membersihkan sayap-sayapnya sambil bernyanyi. Tralala, trilili. Pupi juga selalu memberi wangi-wangian pada sayapnya. Hai Mawar, aku minta wangi-wangimu ya, biar tubuhku harum, kata Pupi. Nah, Pupi juga selalu merawat sayapnya dengan baik. Sebentar lagi dia akan mengikuti lomba kecantikan. Akulah kupu-kupu yang paling cantik. Aku pasti akan jadi juara. Teman-teman Pupi juga mengagumi kecantikan Pupi seperti ulat. Pupi, kamu cantik sekali. Ada juga yang bilang, sayapmu indah sekali. Dengan sombongnya Pupi berkata, siapa dulu? Pupi. Nah, suatu hari Pupi terbang berkeliling. Ia melewati rumah-rumah dari teman-temannya. Hai Pupi, mampirlah sebentar ke rumahku, kata Pak Kelinci. Maaf Bapak, aku takut sayapku yang indah ini akan rusak karena nanti aku akan ikut lomba kecantikan. Kemudian Pupi terbang lagi ke sana kemari dan akhirnya juga Pupi bertemu dengan temannya lagi. Halo Pupi, istirahatlah di sini, kata Pupi. Tidak usah Bu Bango, aku takut sayapku kotor. Dengan sombongnya Pupi juga berkata seperti itu. Terus dia juga bertemu lagi dengan sang Ulil dan sang Pompom. Pupi menghampiri Ulil dan sang Pompom yang sedang bermain. Pupi, indah benar warna sayapmu. Pupi menjawab, oh tentu, tidak seperti bulumu yang menjijikkan, kata Pupi. Lalu, jangan begitu Pupi, dahulu kamu juga seperti aku. Hah? Aku seperti kalian? Mana mungkin, kata Pupi sambil meledek teman-temannya. Lihatlah aku Pupi, dahulu kamu mempunyai sayap. Kamu hanya bisa bergantung seperti ini. Dengan Pupi lalu berkata dengan sombongnya, tak mungkin Pompong, lihatlah keindahan sayapku. Pasti kamu akan terpana dengan sayap-sayapku. Lalu Pompong dan Pupi bertengkar. Pupi, jangan sombong kau. Dengan kata sombongnya tadi, Pupi berkata, jangan sembarangan mengaku, aku bukan saudara kamu. Lalu Pupi pergi meninggalkan Ulil dan Pompong. Dia mengira keduanya iri melihat kecantikannya. Ulil dan Pompong gemas melihat kesombongan Pupi. Hati-hatilah dengan kesombonganmu Pupi, teriak si Pompong. Aku tidak takut, sambil terbang Pupi menyaut seperti itu. Lalu dia terbang sana kemari. Pupi menuju ke tempat lomba kecantikan. Tanpa disadari, ada seekor burung mengintai Pupi. Wuss, burungnya, ada santapan lezat ini nanti. Pupi karena tidak tahu, dia hanya terbang-terbang sambil bernyanyi. Tralala, trilili, indah sekali. Burung itu mendekati Pupi. Pupi terkejut ketika dia sadar sedang diburu. Au! Pupi ketakutan, dia terbang dengan sekuat tenaga. Bus, 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 bus. Aduh, bagaimana burung itu bisa mengejarku? Aduh, tolong, tolong. Pupi sambil berteriak meminta tolong. Dan akhirnya setelah terjadi kejar-kejaran, ada angin kencang berembus. Wus, wus, wus,
Terus Pupi terbang. Bruk. Dengan tanpa disadari, Pupi terbang kesangkut di pohon, dahan pohon yang tempat Ulil dan Pompong tadi bermain. Sayapku sobek, aku sudah tidak cantik lagi, katanya Pupi. Lalu si Pompong mendengar suara tangisan. Hei, kau dengar ada yang menangis, kata Ulil. Iya, aku juga mendengarnya, mari kita melihatnya. Lalu mereka berdua mencari suara tangisan tadi. Dan akhirnya mereka menemukan Pupi. Hei Pupi, kenapa kau menangis? Kata Pupi. Aku tadi dikejar burung, sayapku jadi tidak indah lagi karena sobek. Sambil menangis, bagaimana ini? Ulil dan Pompong menghibur Pupi. Sudahlah Pupi, jangan menangis, yang penting kamu selamat. Lalu Pupi menyesali perbuatannya. Maafkan aku karena aku selama ini mengejek kalian. Tidak apa-apa sebenarnya. Lalu Pompong menjawab sama Ulil, tidak apa-apa, sebenarnya kita masih saudara. Dulu kamu pernah menjadi seperti aku juga dulu seperti kepompong. Aku pernah menjadi ulat, aku juga pernah menjadi kepompong. Apa maksud kalian? Pupi, dahulu ibumu bertelur. Telur itu kemudian menetas menjadi ulat dan seperti aku ini. Dan akhirnya setelah mengelupas bisa menjadi kupu-kupu Pupi. Ulil masih terus bercerita sampai akhirnya setelah beberapa waktu Pompong juga ikut menjelaskan. Setelah beberapa waktu, setelah menjadi ulat, pembungkus itu, tubuh kepompong itu akan terbuka. Di dalamnya keluarlah kamu Pupi yang akan menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Pupi menjawab, oh begitu, terima kasih penjelasan kalian. Lalu ulat menjawab, kami senang kamu sudah tahu, yuk kita bermain bersama. Pupi teringat akan lomba kecantikan itu. Dia menangis karena tidak bisa mengikuti lomba kecantikan itu. Akhirnya Pupi bersedih dan dihiburlah dengan Pompong. Sebenarnya hari ini aku ikut lomba kecantikan, tapi aku tidak bisa jadi ikut karena sayapku sobek, sudah tidak cantik lagi. Lalu Pompong bilang, gak usah sedih Pupi, bagaimana kalau kita melihat lomba itu bersama-sama? Setuju. Lalu mereka terbang ke area lomba kecantikan. Nah, anak-anak, sekian cerita dari Bunda. Dari pesan dari Bunda, anak-anak tidak boleh sombong, harus saling ramah, bekerja sama-sama teman, saling menghormati. Nah, sekian anak-anak. Tunggu pesan cerita dari Bunda yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.